Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Puspitasari, peserta Latsar Gelombang 1 tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 2, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya, lihat pada slide berikut. Baiklah, pada penjelasan kali ini saya akan memberikan sekilas materi tentang isu. Isu dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran masyarakat akan isu tersebut. Di mana saja sih isu itu dapat terjadi? Isu dapat terjadi di mana saja, misalnya di fasilitas kesehatan, dapat berupa rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian dapat terjadi di ranah industri, instansi pemerintahan, sekolah, maupun perkantoran. Dalam menganalisis isu tersebut ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan identifikasi masalah atau isu. Didapatkan 3 identifikasi masalah atau isu. Yang pertama, ketidakpatuhan pasien penyakit mata dengan disertai penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, atau penyakit diabetes mellitus dan hipertensi dalam minum obat sebelum dilakukan tindakan operasi. Yang kedua, ketidakpatuhan pasien penyakit mata dengan disertai penyakit diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, atau penyakit diabetes mellitus dan hipertensi dalam mengkonsumsi diet yang diberikan rumah sakit. Yang terakhir, yaitu proses edukasi pemberian obat pulang berupa obat minum dan obat tetes mata tidak maksimal dikarenakan yang mendampingi saat di rumah sakit dan di rumah berbeda. Setelah memahami berbagai isu yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk memahami isu tersebut secara utuh. Baiklah, setelah mengidentifikasi masalah atau isu, di sini saya menggunakan analisis USG untuk menepis masalah. Apa itu analisis USG? Analisis USG merupakan kepanjangan dari U, urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. S, seriously, seberapa serius suatu isu harus dibahas. G, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak dibahas. Dalam hal identifikasi masalah yang saya ambil, untuk scoring nilai analisis USG, untuk identifikasi masalah yang pertama, untuk urgensi nilainya 5, seriously nilainya 5, growth nilainya 4, total nilai 14. Untuk identifikasi masalah kedua, untuk nilai urgensi 5, seriously 4, growth 3, total nilai 12. Kemudian untuk identifikasi masalah yang ketiga, nilai urgensi 5, seriously 5, growth 3, total nilai 13. Peringkat dari hasil analisis USG didapatkan untuk identifikasi masalah pertama menjadi peringkat pertama, untuk identifikasi masalah ketiga menjadi peringkat kedua, dan yang terakhir identifikasi masalah ketiga menjadi peringkat ketiga. Kemudian untuk identifikasi masalah kedua menjadi urutan terakhir. Selanjutnya, saya menganalisis masalah dengan menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan, yaitu memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait yang menekankan pada hubungan sebab akibat atau cause and effect. Inilah diagram fishbone yang saya buat. Terdapat 4 sebab yang mengakibatkan akibat. Yang pertama, dari faktor lingkungan, yaitu tidak adanya pengingat minum obat, dukungan emosional keluarga. Kemudian dari faktor manusia, yaitu faktor usia, keyakinan, tingkat pengetahuan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, faktor material, tidak memiliki alat untuk mengukur tekanan darah dan kadar gula darah. Yang terakhir, yaitu metode, kurangnya edukasi dan sarana edukasi yang tidak ada, sehingga berakibat ketidakpatuhan pada pasien penyakit mata dengan disertai penyakit diabetes mellitus dan hipertensi, atau penyakit diabetes mellitus atau penyakit hipertensi dalam minum obat sebelum dilakukan tindakan operasi. Tahapan selanjutnya
saya melakukan analisa SWOT. Analisa SWOT di sini yaitu S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunity atau kesempatan, dan T atau threat atau ancaman. Strength atau kekuatan, yang pertama, tersedianya dokter spesialis serta sarana dan prasarana yang mendukung. Yang kedua, tersedianya obat-obatan yang dibutuhkan pada pasien mata dengan penyakit penyerta diabetes mellitus dan hipertensi. Yang ketiga, Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan menjadi rumah sakit rujukan utama sebanua 6 pada kasus bedah mata. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama, banyaknya pasien yang tidak menjalankan terapi dengan baik dalam hal minum obat rutin untuk penyakit diabetes mellitus dan hipertensi sebelum jadwal operasi. Yang kedua, tidak adanya fasilitas pendukung dalam mengingatkan pasien untuk minum obat sesuai jadwal. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang terdekat dalam hal mengingatkan pasien untuk minum obat. Kemudian untuk opportunity atau kesempatan, yaitu keinginan pasien untuk sembuh dari penyakit mata yang tinggi. Yang terakhir, untuk threat atau ancaman, yang pertama, keyakinan dan persepsi yang salah tentang kesehatan. Yang kedua, banyaknya pengobatan alternatif. Tahapan selanjutnya berupa tahapan rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian berupa pembuatan aplikasi pengingat minum obat. Tahapan penyelesaian yang pertama, membuat aplikasi pengingat minum obat yang menarik dan mudah dipahami serta digunakan. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang penggunaan aplikasi. Hasil yang diharapkan, pasien dengan penyakit mata disertai penyakit diabetes mellitus dan hipertensi patuh dalam minum obat secara rutin. Pihak yang terkait, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, staf rawat jalan, staf perawat inap, dan staf farmasi. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.